atau ngikutin jenjang bertahun-tahun, tapi ujung-ujungnya ketika jadi pejabat korupsi. Banyak juga yang kemudian mempersoalkan bahwa ini nggak sesuai sama ADART PSI katanya. Karena kan untuk jadi ketua umum harus kader paripurna. Dan dijelaskan kader paripurna itu minimal harus sudah ikut pelatihan. Gitu. Sementara Mas Kaisang kan Sabtu dapat KTA, Senin udah jadi ketua umum, pelatihannya kapan sih? Siap salah, Mas. Siap salah. Emoticon. Iya. Kita debat dong ini, di debat itu ini. Mungkinkah seorang Jokowi setelah lengser akan bergabung dengan PSI? Tapi kalau itu terjadi, Pak Jokowi, Welcome to the club. PSI tentu akan sangat senang kalau Bapak ideologi kami secara fisik hadir. Bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno dan Vittorio. kita bertemu di acara kelaswhitekompas.com. Gaspol ngobrol gas pasti nampol. Itu suasananya kita Sangat teduh ya? sangat teduh dan nggak di studio ya. Ini menyesuaikan dengan narasumber kita yang membuat kita sangat teduh pada hari ini ya, Vito ya. Kita mengucapkan selamat datang Sis Grace. Terima kasih sudah datang. Makasih undangannya. Ini wakil ketua Dewan Pembina PSI ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang sering lihat tapi nggak paham ini di PSI apa ya. Ini dedengkotnya gitu. Dedengkot. Ya, Dengkot. wakil ketua Dewan Pembina loh, bukan? Nah, Sis Grace, kita ini mau ngobrolin PSI ini kan jadi apa? Bahan pembicaraan dalam waktu seminggu terakhir. Nggak sampai seminggu ya? Mulai dari hari Sabtu. Nggak bahaya, Tah? Nggak bahaya, Bang. Kayaknya agak bahaya ya, kayaknya ya. Nyerempet. Nyerempet, tepi jurang. Tapi dari hari Sabtu itu jadi sorotan karena Mas Kaisang tuh dari masuk kan dari Sabtu tuh menerima KTA, terus tiba-tiba Senin jadi ketum nih. Ini banyak banget yang kemudian tanya-tanya sebenarnya prosesnya itu gimana sih, PDKT-annya itu udah lama atau baru atau gimana sebenarnya sih? PDKT-nya udah lama sebenarnya. Saking lamanya saya udah lupa sebenarnya tahun berapa. Oke. Jadi udah lama. Apakah sebelum pemilu sebelumnya atau sesudah? Pokoknya udah lama deh. Berarti udah beberapa tahun lebih Sudah dari lama 2 tahun kita ya? pernah, ayo Mas gabung gitu kan. Tapi waktu itu Mas Kaisang masih kayaknya masih baru-baru ngerintis usahanya. Belum ketemu Mbak Erina juga, ya kan? Belum nikah gitu. Jadi mungkin waktu itu fokusnya dia masih ke usaha kali ya, gitu. Terus saya ingat banget tuh waktu itu Mas Kaisang dia bilang katanya, enggak lah Mbak, katanya. Saya di bisnis aja, udah biar mas-mas saya aja yang masuk politik, kata dia gitu. Saya semacam punya mental block itu beberapa tahun yang lalu ya. Oke, berarti malah justru sempat resisten sama politik gitu. Iya, karena dia ngerasa capek lihat orang-orang di politik. Dia ngelihat bapaknya Pak Jokowi udah kerja capek-capek, tapi hoax tuh nggak berhenti, serangan tuh nggak berhenti sampai sekarang kan, mulai dari pelangak-pelongo, ijazah palsu, PKI. Jadi dikata-katain ya? Dikata-katain. Jadi kayaknya ngapain ya, hidup susah banget gitu kan. Terus sekarang kalau kayak sekarang di swasta kan, saya mau beli apa bisa, nggak usah dikomentarin orang misalnya. Ya intinya anak muda menikmati kemudaannya, menikmati kesuksesannya gitu kan. Waktu itu gitu kan. Ya udah. Tapi tetap kalau ketemu kita nanya-nanya, goda-godain. Nah udah gitu ternyata interaksinya Mas Kaisang di berbagai kesempatan tuh banyak ketemu dengan anak-anak PSI gitu kan. Dia bikin podcast, ada anak-anak yang diundang. Kemudian di berbagai acara suka ketemu juga kan, orangnya beredar banget nih. Terus ada lagi anak-anak Depok yang iseng waktu itu kan. Oh, yang baliho. Bikin baliho karena kegundahan, kegelisahan mereka di Depok gini-gini aja nih 20 tahun dipimpin oleh sebuah partai gitu kan. Jadi gayung bersambut gitu ya. Ternyata itu mungkin jadi perjalanan berpikirnya Mas Kaisang. Dan ini baru semalam saya diundang ke sebuah komunitas di Bekasi, Depok. Terus mereka tuh cerita, ini baru tahu nih cerita semalam, bahwa ternyata sebagian dari mereka ada warga Depok juga. Dan mereka termasuk yang tiba-tiba punya harapan, bener nih Mas Kaisang mau turun ke Depok nih gitu waktu ada baliho gitu kan.
Dan entah bagaimana mereka nih ada pertemuan dengan Mas Kaisang. Saya nggak kejar lebih lanjut ya. Itu pertemuannya Kapan? janjian atau di sebuah event ketemu gitu ya. Tapi di situ mereka bilang, ayo Mas ke Depok gitu kan, dalam artian jadi wali kota di Depok, majuin lewat PSI aja tuh Mas, udah bener tuh Mas. Jadi ada komunitas-komunitas yang ternyata nggak terkait dengan kami tapi ikut mendukung. Ya. Cocok tuh Mas ke PSI. Jadi ini baru tahu semalam nih, kemarin malam kita acara di Bekasi Depok gitu. Jadi apa ya, ini jadi potongan-potongan puzzle yang ngeklop aja gitu. Dan mungkin dari interaksi itu Mas Kaisang mungkin ngamatin ya, gimana sih orang-orang di PSI, kayak gimana sih pola komunikasinya, relasi interpersonalnya seperti apa, kultur organisasinya kayak gimana. Kalau di PSI kan kita memang egaliter, kulturnya yang dibangun, siapa aja boleh ngomong apa aja gitu kan. Ketua umum atau pembina tidak selalu benar dan boleh didebat anytime gitu kan. Masa iya itu kayak gitu tuh? Iya, kalau di PSI gitu kan. Dan kalau sis ketum atau sis pembina misalnya, atau bro ketum, kayaknya nggak gitu deh gitu kan. Kayak gimana kalau begini gitu? Kita lebih dari sekali, sering kali. Kalau emang idenya bagus, oke. Kita coba gitu aja gitu. Jadi nggak ada hak veto ketum tuh. Di kultur organisasi kita nggak begitu. Jadi siapa aja boleh men-challenge ide siapa aja, dan kalau emang masuk akal, oke, kita coba gitu kan. Nggak pakai gitu. Mohon izin bro ketum gini ya, emot gini, begininya banyak. Emot sih pakai juga sih begini. Itu kearifan lokal. Kearifan lokal ya. Tapi kliknya mulai ngerasa bahwa kok kayaknya Kaisang ini mulai tertarik dan mau ini kapan, Sis Grace? Mungkin ya tergelitiknya, mungkin di momen anak setelah ada isu Depok itu kali ya, mungkin ya. Saya belum ditanyain Mas Kaisang. Ya kan itu kan perlu pembicaraan yang panjang. Titiknya di mana sih Mas, dari pertemuan yang mana gitu kan, nggak sedetil itu. Tapi mungkin waktu itu kan isu Depok itu cukup jadi isu nasional ternyata, padahal mulai dari kegundahannya anak-anak PSI di Depok. Dan banyak media yang nanya serius, bahkan sampai nanya Pak Presiden gitu kan. Dan PKS juga gundah juga ya, sampai sampai udah keluar juga. Yang kalau sampai Mas Kaisang turun, yang mau diturunin dari sebelah situ siapa gitu kan? Dokter kalau nggak salah ya, dokter ganteng, muda. Jadi yang gundah nggak cuma PSI ya waktu itu ya. Memicu kegundahan PKS juga. Bahkan saya sudah sampai dikontak juga oleh relawan-relawan yang langsung mau turun kalau Mas Kaisang mau turun ke Depok waktu itu. Jadi serius banget orang waktu itu menyikapi isu Depok. Jadi mungkin jangan-jangan mungkin ya dugaan saya, mungkin di titik itu salah satu yang menjadi pertimbangan kali ya sama Mas Kaisang, karena waktu itu banyak tuh yang meresponi isu Depok, mulai dari relawan lah, partai, media, sampai jadi isu nasional gitu kan. Kayaknya sampai sekarang tuh masih banyak yang berharap habis ini Depok ya Mas gitu. Iya. Tapi sebetulnya kalau dalam hal perjodohan nih, PDKT kan biasa kadang-kadang ada mak comblang kan Mbak. Ini betulan nggak ada mak comblangnya, dalam artian banyak orang mengaitkan ini mah lewat Pak Jokowi nih. Kalau mak comblang kan kalau kalau nggak kenal gitu ya. Ya kalau sama Pak Jokowi, kami kan memang dari waktu ke waktu bertemu dengan beliau untuk update political situation terkini gitu kan. Terus sebagai partai anak muda kita masih belajar ya minta jangan dari Pak Jokowi gitu kan. Dan beliau kan nggak pelit ilmu, selalu mau sharing gitu. Kita dari waktu-waktu minta waktu sama beliau dan syukur alhamdulillah diberikan waktu di tengah kesibukannya. Pernah juga kami tanya gitu ke Pak Jokowi, Pak, mohon izin ya, kalau ini harus mohon izin. Kalau ini mohon izin banget. Gimana kalau Mas Kaisang nih Pak gabung PSI? Waktu itu Pak Jokowi ya kan ngobrolnya bercanda ya. Beliau sih bilang, oh ya coba tapi tanya anaknya mau nggak gitu nggak kan. Jawab. Ya jangan tanya saya nggak jawab gitu. Ya kurang lebih gitu lah maksudnya. Ya coba tanya sama Mas Kaisang gitu kan. Dan kayaknya beliau juga sempat nyampein, karena waktu setelah pertemuan kita tanya iseng-iseng itu,
beliau ketika ketemu Mas Kaisang, beliau bilang gitu bahwa Bapak nyampein gitu kan. PSI ngomong gini loh, kok enggak? Cuma waktu itu kan masih fokus bisnis. Ya. Gitu. Jadi Berarti itu udah lama juga sekali. dong. Saking lamanya makanya saya nggak inget. Nggak inget tahunnya berapa, nggak inget saya. Tapi udah lama sekali. malah justru yang deket-deket ini malah justru berarti PSI nggak sempet ngobrol sama Kan Pak Jokowi. kan proses ya. Maksudnya jadi itu kan akumulasi peristiwa-peristiwa yang membentuk sebuah peristiwa lain gitu kan. Gitu. Tapi mana peristiwa yang paling punya bobot itu paling pas mendingan nanti tanya sama Mas Kaisang sendiri. Oke. Ya dibawa ke sini toh. Persis. Iya ya. Ya. Lagi keliling Mas. Lagi keliling. Kemarin permintaannya teman-teman media udah saya sampaikan ke Mas Kaisang, kan banyak yang minta mau ngobrol one on one, podcast dan sebagainya. Udah saya sampaikan, katanya Mas Kaisang, iya tapi saya mau keliling dulu ya, mau kerja dulu. Malu katanya, masa udah kemana-mana di media tapi belum kerja. Katanya gitu. Kemarin langsung ke pasar. Langsung kemarin. Belum sampai 48 jam udah belusukan ke Waduk Pluit. Terus ketemu simpul-simpul relawan. Jadi langsung lari nih. Ke Bara JP kemarin. Ke Bara JP. Hari ini mau ke arus bawah. Mau ketemu komunitas-komunitas. Jadi hari ini aja agendanya memang malam. Berapa biji ya saya hitungin. Mungkin ada 4-5 agenda hari ini. 45 agenda. Enggak, 4 apa 5 gitu. Langsung gaspol berarti. Langsung gaspol. Kak Grace, tapi kan kalau kita lihat kan ini juga tuh. Kemarin yang banyak digodok-godok, goreng-goreng dan ditanyakan oleh media selain kompas.com ya adalah sok-sokan padahal Kompas.com ya. Kompas.com paling banyak ordernya. PDI. Nah, ini sebenarnya ada komunikasi juga enggak sama PDI atau PSI ngerasa lah kan Kaisang juga bukan ini PDI, beda kakak juga sama bapaknya sekarang. Maksudnya komunikasi ketika misalnya Kaisang kayaknya cocok nih ke PSI gitu. Obrolan-obrolan gitu antar politisi gitu ada nggak sih sebenarnya? Ya kan urusannya sama Mas Kaisang ya. Kami ngobrolnya sama Mas Kaisang dong. Oh iya. Berarti nggak ada toh? Untuk hal yang ini enggak. Untuk hal kalau misalkan terkait Mas Ganjar iya, karena kan Mas Ganjar kadernya PDIP misalnya. Tapi soal Kaisang berarti kubu sebelah sana juga enggak. Kok lu ngambil anaknya kader gue? Ya gitu. Syukur alhamdulillah belum terpantau ada komentar kayak gitu ya. Oh, belum ada. Belum Ini yang akan memicu. Ini yang akan ini memicu. kayak ini. Jadi sebenarnya memang media itu adalah apa ya? Vito ini yang micu ini. Pemicu gitu kan. Penyebab dari segala bentrokan. Nah, itu dia. Habis ini doorstop. Politisi PDI ngomongnya sama tadi ngomongnya gitu loh gitu kan. Iya. Terus juga ada isu nih, isu aja Kak Grace ini kok 2 hari langsung jadi ketum, ini apa enggak instan banget. Tambah kemarin tuh banyak juga kritik yang mengatakan bahwa dengan masuknya Kaisang ini menunjukkan bahwa PSI ini kaderisasinya gagal. Karena justru yang masuk orang baru langsung jadi ketum, itu gimana menjawabnya? Nah, sebelum saya jawab saya mau nanya dulu. Apa tuh? Kalau dibilang gagal kaderisasi, emang kaderisasi yang baik itu gimana sih? Misalnya nih ya, kan nggak tahu juga. Tapi kalau di parpol-parpol lain itu kan perebutan ketua umum itu kan biasanya tuh terjadi dia udah jadi kader beberapa tahun dulu tuh, baru nanti dia ikut kompetisinya tuh untuk jadi ketua umum. Nah itu kadang-kadang dianggap sebagai proses yang harusnya di parpol tuh kayak gitu. Tapi kalau ini kan outsider masuk ketua. Nah, itu dulu. Itu netizen ya. Di sini kita menyampaikan bukan tatang.com ya. Bukan. Tujuan kaderisasi apa sih? Membuat partai itu menjadi mohon izin. Oh iya, membuat partai itu jadi kuat lah secara ideologi juga. Jadi kader-kader yang jadi ketua ini nanti bisa merepresentasikan ideologi di partainya gitu. Internalisasi nilai. Yes. Gitu ya. Oke. Nah itu gimana tuh? Nah di PSI ya kami partai masih muda ya Mas ya, diakuin kok masih banyak kekurangannya. Kaderisasi PSI lakukan berjalan, tapi mungkin memang belum yang ideal banget ya. Kita punya sekolah kader, terus karena COVID waktu itu ya, jadi kita switch sekolah kader yang tadinya fisik, pertemuan fisik kita switch jadi online class, sekolah-sekolah online gitu.
supaya orang-orang yang mungkin terbatas keuangannya nggak selalu mampu harus ke Jakarta beli tiket pesawat, tiket kereta, hotel, penginapan dan sebagainya, makan lebih mahal di Jakarta, tetap bisa join, tetap bisa ngikutin materi online gitu kan. Memang mungkin kan idealnya tatap muka ya gitu. Nah ini yang terus kita perbaiki nih gitu kan. Terus kemudian internalisasi nilai itu kan proses yang ongoing kalau menurut saya ya. Artinya mau dibuat kelas berapa jam pun atau berapa lama pun atau berapa jenjang pun, menurut saya sih internalisasi nilai itu sesuatu yang harus kita revisit terus-menerus dari waktu ke waktu supaya orang selalu ingat dengan nilai-nilai kita tuh apa sih gitu kan. Dan itu yang kita coba lakukan juga, diingetin ke kader-kader. Soalnya buat apa orang sekolah kader misalnya atau ngikutin jenjang bertahun-tahun tapi ujung-ujungnya ketika jadi pejabat korupsi. Ya nggak, berarti internalisasi nilainya gagal dong gitu. Nah internalisasi nilai yang kita jalin bersama dengan Mas Kaisang selain daripada sekolah online yang hanya sekian jam, yaitu juga dari interaksi yang kita bangun selama berapa tahun terakhir ini sih. Gitu. Ini proses yang ongoing. Saya mengakui bahwa sistemnya belum sempurna, gitu kan, dan akan terus kita perbaikin. Tapi itu proses yang terus jalan. Dan PSI saat ini di usianya yang belum 10 tahun sudah berhasil wisuda 2 ketua umum. Iya. Gitu. Buat kami itu sesuatu yang legacy yang baik ya menurut kami gitu. Karena kalau nggak ada regenerasi tapi kaderisasi terus kan what's the point juga. Gitu, benar. Jadi maksudnya ketua umumnya nggak ganti-ganti terus gitu Mas? Saya nggak bilang gitu loh Mas. Pancing. Cuman gitu Mas. Tapi lu tanya Mas Kaisang kenapa nggak perlu mengalami proses sebagaimana kader-kader yang lain gitu misalnya dari online class, dari ya pokoknya diajak untuk minimal misalnya dari tingkat DPW dulu, terus kemudian DPD baru naik jadi ketua umum. Ini kan langsung digait langsung. Iya. Nggak, materi online dia udah ikut kok gitu. Terus kalau tahapan berapa tahun dan sebagainya, ini kan Mas Kaisang mungkin analoginya ya. Kalau ada contoh nih, kita punya anggota dewan DPRD DKI namanya William Sarana yang kemarin ngebongkar lem Aibon, kasus lem Aibon di Jakarta. Dia itu bapaknya pengacara. Jadi dari William masih kecil, soal topik-topik hukum, soal kasus-kasus gitu kan, membela orang dan sebagainya itu makanan pembicaraan sehari-hari di meja makan. Jadi William kecil ini tumbuh besar dengan familiar dengan isu-isu hukum. William belum lulus kuliah di UI, dia kuliahnya ambil hukum, belum lulus kuliah, dia bersama 2-3 orang temannya menggugat peraturan gubernur DKI yang membolehkan orang jualan di trotoar. Gubernur DKI yang ini Heru Budi. Bukan, yang sebelumnya. Udah lupa ya? PSI senyap kayaknya. Kayak sekarang Heru Budi masa digugat. Gitu. Jadi waktu itu belum PSI loh. Belum PSI. Mereka mahasiswa UI ini, William dan 2-3 orang temannya gugat ke Mahkamah Agung dan gugatannya dikabulkan di Mahkamah Agung. Orang belum lulus kuliah bahkan. Masih umur bocil gitu kan, tapi menang di MA karena antara lain kontribusi dari kecil udah biasa denger kasus-kasus hukum tuh dibicarakan di meja makan. Mas Kaisang tumbuh besar, pembicaraan di meja makannya itu ya tentang tata kota, tentang permasalahan masyarakat, tentang pembangunan, tentang kemudian naik kan ke isu-isu ibu kota, naik lagi ke isu nasional, geopolitik, itu makanan sehari-hari. Dan dia mengalahkan Pak Jokowi Panco ya, itu catatan sejarah. Iya, itu gitu. Panco itu. Jadi itu kan bagian dari, itu kan membentuk value seseorang juga. Gitu. Dan kita punya titik temu yang sama bahwa PSI dan Mas Kaisang punya nilai-nilai yang sama, berjalan di atas nilai yang sama untuk anti korupsi, intoleransi, kebebasan beribadah misalnya. Itu internalisasi nilainya udah klop. Kan. Jadi ya ada pertimbangan-pertimbangan karena kan
aturan itu dibuat tidak kaku ya, artinya itu guideline. Guideline, tapi juga ada kanal-kanal orang belajar yang harus kita pertimbangkan. Ujungnya kan gitu soalnya internalisasi nilai, kaderisasi ya, bagaimana seseorang bisa menghidupi nilai-nilai itu, dan nanti kalau jadi orang korupsi nggak? Buat apa sekolah lama-lama, jadi kader puluhan tahun, tapi begitu jadi pejabat korupsi. Misalnya, nggak masuk kantor, gitu kan? Masuknya nggak ikut rapat, tapi paling hobi ikut kunker misalnya, kunkernya golf, ya. Dan sebagainya. Tapi kan maksudnya poinnya itu. Iya. Sis, tapi banyak juga yang kemudian mempersoalkan bahwa ini nggak sesuai sama ADART PSI katanya. Karena kan untuk jadi ketua umum harus kader paripurna. Dan dijelaskan kader paripurna itu minimal harus sudah ikut pelatihan. Gitu. Sementara Mas Kaisang kan Sabtu dapat KTA, Senin udah jadi ketua umum, pelatihannya kapan, Sis? Siap salah, Mas. Siap salah. Emoticon. Iya. Kita debat dong ini, di debat itu ini. Kita kan Kompas tuh tapi gimana itu? Ya, tadi saya bilang kan kita proses kaderisasi terus kita sempurnakan. Kalau ada salah-salah, ada yang kurang sempurna ya terus diperbaiki. Nah, tapi kalau di partai-partai lain ya, katakanlah ADART itu kan jadi satu pedoman yang kadang-kadang orang gugat-gugatan di situ dulu. Sis. Ini khawatir nggak sih sebenarnya dengan prosesnya Kaisang ini tuh justru nanti akan menimbulkan gugatan-gugatan hukum mungkin yang justru dari internal PSI sendiri itu ada kekhawatiran itu juga nggak sih? Nah, kalau terkait dengan itu, ya ini kan ada pertimbangan-pertimbangan ya. Tidak tidak kaku gitu loh. Seperti tadi kita bilang kan ada pertimbangan juga dari Mahkamah Partai, Dewan Pembina dan sebagainya sehingga kita mengambil sebuah keputusan gitu kan. Gitu. Jadi nggak sekaku itu, yang penting ujungnya internalisasi nilai terjadi nggak? Apakah menjamin orang misalnya sudah melakukan semuanya tapi korup nggak ujungnya? Gitu kan? Menghalangi orang beribadah nggak ujungnya? Gitu. Tapi kita akui bahwa proses di PSI masih terus berjalan, artinya kami sebagai organisasi masih terus memperbaiki diri. Kalau ada yang dirasa salah-salah ya mohon siap salah. Mohon izin, siap salah. Tapi termasuk muternya Mas Kaisang ke berbagai wilayah itu salah satu upaya untuk mengkonsolidasi DPW juga nggak sih? Setelah dia terpilih gitu. Ya pasti ya. Keliling ini memang sebelum Mas Kaisang gabung juga kita keliling terus nih. Saya bagi tugas juga. Giring kemana, saya kemana supaya cepat nge-covernya. Kita lagi konsolidasi, pembekalan caleg, lagi sosialisasi strategi dan sebagainya. Nanti yang akhir minggu ini kita ada pembekalan di Bali, Mas Kaisang langsung ikut yang di Bali gitu kan. Tapi kalau konsolidasi, syukur alhamdulillah, itu aspirasinya kan memang juga dari bawah ya Mas ya. Gitu. Jadi yang terjadi hari ini, Mas Vito sama Mas Tatang, itu kader tuh semangatnya justru berlipat-lipat. Gara-gara begitu tambahan energi baru dari Mas Kaisang. Tadi malam aja saya sama anak-anak nih kita baru selesai dari acara semalam itu. Saya jam 12:30 pagi baru selesai. Itu pun saya pulang duluan, yang lain masih lanjut. Gitu. Jadi lagi on fire semuanya, apalagi ngelihat Mas Kaisang ngasih contoh kan. Belum 24 jam menjabat langsung mimpin rapat. Belum 48 jam menjabat langsung turun menyapa relawan, blusukan. Gitu kan. Udah langsung pakai kata blusukan ini berarti. Keselip. Gitu. Jadi ya lagi-lagi ya mungkin patronnya yang dia lihat dari kecil sampai besar itu kan Pak Jokowi sistemnya selalu kerja. Blusukan, menyapa masyarakat, turun ke bawah gitu. Nggak heran sih saya kalau ngelihat Mas Gibran melakukan itu, Mas Kaisang melakukan itu, karena kan orang itu dia apa yang dia lihat itu yang dia pelajari, dia ikuti gitu kan. Orang kadang-kadang bapaknya dokter, anaknya jadi dokter ya karena sehari-hari ngeliat ayahnya begitu. Anak saya aja nih, kalau ditanya sama di sekolahnya mau jadi apa gitu kan. Jadi politisi. Iya, wartawan. Masa gitu? Wartawan. Dia belum lahir atau saya jadi wartawan. Jadi nggak lihat. Belum lihat. Lihat di YouTube nyari maknya. Lihatnya mamanya udah di PSI gitu kan. Aku mau di PSI gitu kata dia gitu. Padahal kalau ditanya mungkin nggak terlalu paham di PSI itu ngapain aja gitu. Tapi kan karena
yang dia lihat mamanya hari-hari gitu. Jadi dan itu kan bagian dari proses pembelajaran. Saya pun ngajarin sama anak-anak gitu kan. Kayak kemarin ada yang mereka nanya, yang gede umur 9 tahun tuh udah mulai nanya. Mama ngapain sih kalau di PSI itu? Udah mulai kritis. Udah mulai nanya, dan itu saya juga udah mulai mikir jawabnya gimana ya supaya dia ngerti gitu ya. Gitu kan, karena kalau mau dijawab Gak apa mungkin dong kata-katain ya. anak belum nangkep Ya, gitu kan. Tapi ya itulah proses belajar Hmm. seorang anak gitu kan. Bayangkan Mas Kaisang, Mas Gibran sehari-hari yang dia lihat bapaknya turun ke bawah. Kalau ketemu orang itu semua orang nyapa, orang punya masalah sehari-hari datang ke rumah dibantu diselesaikan. Itu kan bagian dari proses orang belajar juga ya. Mungkin Mas Tatang anaknya udah mau jadi wartawan juga apa Ya, gimana? Kalau betul. Vito kayaknya masih single ya, Vito ya? Loh, Saya- Tatang? Single. Enggak. Oh, ini masih single? Iya. Oh iya iya iya. Makanya ini Sorry tanggal sorry. merah bisa syuting ini. Oh iya 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 iya. Ya. Oke, lu nanya lagi nggak lu? Habis pertanyaan Hahaha aja. mulu lu. Itu pertanyaannya udah ditanyain tadi sama saya. Oh, udah ya? Udah. Nah, Sis Grace, tapi pertanyaan berikutnya adalah ini kan kemarin ada komunikasi nih Mas Kaisang setelah terpilih jadi ketua dengan Pak Jokowi, katanya di telepon Pak Jokowi bagus gitu. Masa Pak Jokowi juga nggak komunikasi sama Sis Grace gitu atau Bro Giring atau Mas Raja Juli gitu kan dekat sama Pak Jokowi. Ada nggak sih setelah Setelah belum ketemu Pak Jokowi lagi, telepon? nggak punya. Oh iya. Oh, Ya. nggak punya ya? Pak Jokowi, Istana nggak nyimpen kontaknya Sis Grace ya? kami kalau mau ketemu biasanya ketemu langsung, jadi nggak bisa WA-WA sama Pak Jokowi gitu. Oh iya Gitu. iya. Kalau mau ketemu minta jadwal, terus ngobrolnya biasanya langsung tatap muka. Oh. Gitu. Tapi dari Jadi nggak bisa cerita- ngirim emoticon gini. Gini nggak bisa ya? Langsung di Izin Pak TKP. Presiden. Langsung di TKP. Tapi dari Mas Kaisang sendiri menyampaikan nggak sebenarnya apa sih yang dia dapat dari Pak Jokowi setelah dia jadi ketum? Kalau sama anak-anak cuma ngomong di telepon ngomong bagus, tapi kayaknya Dapat apa? omongannya Omongannya. gitu, misalnya Wejangan gitu. jangan gitu. Belum cerita tuh Mas Kaisang, dia selalu bilang bapaknya sibuk, kakaknya sibuk, WA Iya. nggak dibales. Itu ceritanya selalu gitu. Selalu gitu. Katanya Mas Gibran nih WA nggak dibales-bales. Katanya. Paling kalau Mas Terus dia dikucilkan di keluarga setelah masuk dari PS. Udah nggak masuk grup ya? katanya, Mas kalau ini dividen sekian baru dibales. Oh, kalau ngomongin bisnis baru dibalas. Bercandanya gitu. Sis, tapi Sibuk semua Sibuk kan. semua. Semuanya. tapi kan banyak yang bilang PSI ini kok jadinya kayak Jokowi fans club gini. Karena kan PSI juga salah satu penggugat di Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres tuh yang pengen kembaliin ke undang-undang sebelumnya yang ngatur batasnya 35 tahun aja. Ini kan banyak orang, wah ini mah buat ngasih karpet merah buat Mas Gibran gitu. Sebetulnya emang PSI mendorong Mas Gibran juga untuk di masa depan barangkali. Nih, ini kan tergantung framing ya. PSI itu sebenarnya konsisten memperjuangkan agar yang bisa duduk di kepala daerah, termasuk kepala negara atau wakilnya. Jadi nggak cuma itu, kepala daerah juga anak-anak muda. Jadi tahun 2019 kami juga mengajukan gugatan tuh soal batas minimum usia kepala daerah. Karena waktu itu saya ingat Samara punya keinginan untuk maju ke pemilihan, tapi umurnya belum cukup, gitu kan. Valdo juga, Iya. umur cuman kurang 1 tahun, nggak bisa, karena pentok-pentok umur. Suzon Gitu kan. ente. Udah dari dulu konsisten. Terus Gitu. Gitu. Jadi konsisten, dan kalau kita ngomong soal level kepemimpinan nasional, ada inkonsistensi umur sih. Misalnya untuk DPR RI, tahu nggak minimum usianya berapa? 18, 17. Enggak. 21 Oh, 21. gitu. Oh. Padahal legislatif ini kan rekan kerjanya Iya. kementerian dan kepala dan presiden, wakil presiden, rekan kerjanya kan orang-orang DPR. Iya. Di DPR sekarang banyak bocil, ya kan? Udah Iya, lumayan iya, lah dibandingin lumayan dulu, dari dulu. gitu. Karena batas usianya sudah memungkinkan 21 dan mereka tahun. membawa angin segar. Menurut testimoninya teman-teman yang lebih senior, yang muda-muda ini nggak kalah kok. Banyak yang pintar-pintar juga, mungkin lebih kuat juga, rapat nggak ngantuk gitu ya, mungkin. Atau nggak Dan datang sebagainya. sekalian. Enggak. Karena lagi healing Oh mungkin. iya, healing. Ya, apapun itu, tapi di legislatif 21 tahun bisa. Terus kalau menteri, tahu nggak batas umurnya berapa? Menteri itu 30 ya nggak sih? per 28.
Menteri nggak ada batasan umur. Siapa aja bisa. Siapa aja umur bisa. Berapa aja. Umur berapa aja. Hmm. Gitu. Oke. Terus kalau presiden misalnya berhalangan, wakil presiden berhalangan, yang menggantikan siapa? Menteri. Menteri Dalam negeri. Menteri Pertahanan bisa Menteri Luar negeri antara lain gitu ya. Nah ini kan nggak ada batasan umurnya nih. Jadi akan ada inkonsistensi soal umur gitu. Dan undang-undang pemilu yang sebelumnya, 2 undang-undang pemilu sebelumnya, kalau nggak salah undang-undang 2003 sama 2008 itu sudah mengatur memang batas minimumnya tuh 35 tahun. Justru tiba-tiba dinaikkan jadi 40 itu yang 17 ini ya? Iya, undang-undang pemilu yang terbaru kan 2017. Itu ya perubahan itu justru yang nggak ada alasan yang kuat gitu. Malah alasan yang dipakai katanya kalau di bawah 40 tahun masih labil. Ya belum berpengalaman. Berarti Mas Atang dianggap masih labil. Emang sih kalau dia masih rentan dan labil nih. Gitu. Jadi Iya alasannya nggak kuat gitu kan. Makanya kami dan itu dikonfirmasi oleh para pakar-pakar psikologi juga gitu bahwa kategori umur 35 sampai 40 itu kategori sama-sama usia dewasa akhir. Oh iya. Jadi dari segi psikologi nggak ada masalah. 35, 36, 37 labil, 40 nggak labil gitu, nggak bisa seperti itu. Kalau gitu kenapa nggak minta dibatalkan aja pasalnya, nggak usah dikembalikan ke 35 gitu kan sis? Ya terserah orang mau gugat kayak. Nah, makasih loh. Tim ses, ADC-nya sis nih. Enggak. Ntar KTA nanti ya. KTA ya. Jaket dulu. Yang merah. Tapi itu kenapa sis? Apanya? Kenapa nggak mintanya dibatalin aja, nggak usah pakai usia? Ya kalau dibatalin lagi mungkin nanti kan pembahasannya nanti bisa kemana-mana lagi gitu kan. Ini kan sudah pernah ada sebelumnya, sudah melalui proses legislasi. Ya enggak? Kan proses legislasi itu panjang loh. Ya benar. Daripada ntar bikin lagi gitu ya. Balikin aja ke yang aturan kan dulu. Sudah ada dasarnya juga 2003, 2008 semua sudah seperti itu. Oh iya. Ya jadi ini membacakan bridging Kaisang kalau bukan anak presiden bakal apa bakal jadi ketum ya. Saya harus tengok sini nih. Itu sih kisi-kisi. Itu bacain nggak apa-apa ya biar ya ini ya. Bagan. Itu gimana sis menjawab itu? Kalau dia nggak itu duit ya? Duit apa? Oh, apa duit? Jadi yang kanan aja yang kelihatan. Kalau bukan anak presiden bakal tetap jadi. Ya. Ya itu bakal nggak? Enggak kayaknya. Kalau soal timing, itu timing kan ya? Timing kan, tuh kan? Gimana nih? Pos cadangan. Kalau soal timing, kalau bisa dari lama juga kita maunya lama dong, jangan terlalu mepet. Tapi nggak bisa ini kok ya, soalnya nggak bisa ngelobi Gibran karena Gibran udah masuk PDI duluan gitu. Mungkin kan Mas Kaisang kan kemarin bilang dia selain minta restu orang tua, minta restu mas-masnya, juga yang paling penting adalah, bukan paling penting ya, nggak kalah penting, izin istri. Ini sekarang udah pria beristri nih. Ya kan? Mungkin dulu belum mau karena belum punya istri. Mungkin ya nggak tahu juga ya. Cuman mungkin itu butuh proses juga karena nggak gampang loh. Sekarang Mbak Erina baru cuma nemenin aja. Ikut. Tapi kan kalau kita lihat, kalau mungkin mereka berdua sih udah nggak mau baca komen kali ya, karena itu kan diserang-serangnya udah, kalau kita bacanya aja, aduh ini serangannya tuh ke ranah privat banget gitu kan, dan sangat sinetron gitu kan. Ini mukanya begini, begitu gitu kan. Jadi harus siap juga kan. Harus siap ada di spotlight dengan tuduhan yang macam-macam. Kemarin Mas Kaisang kan di pidatonya bilang, saya nih baru gabung aja, katanya sudah langsung diserang, tapi katanya nggak apa-apa, dosisnya masih rendah, masih kalah sama pelangga-pelongo, ijazah palsu, PKI, apalagi tuh banyak banget kan. Masih kalah sama ininya Pak Jokowi. Berarti kan siapapun, Mbak Erina kan mungkin belum pernah ada di settingan kayak gitu, di situasi yang begitu, perlu waktu juga mungkin ya untuk bisa menyiapkan hati. Menyiapkan itu. Gitu. Tapi itu tadi kalau misalnya bukan anak presiden bakal jadi ketum nggak? Misalnya gini sis Chris. Kan Bro Giring kan musisi.
Jadi gantinya musisi lagi misalnya, kan bisa. Tapi 2 ketum sebelumnya saya bukan anak presiden. Mas Giring bukan anak presiden. Ketum tuh. Waktu saya jadi ketum sama saya juga dapat pertanyaan yang sama gitu kan. Nggak cuman dari netizen, bahkan dari pengurus sendiri. Kenapa ketum kita model kayak gini, gitu kan? Triple minoritas. Oh gitu iya, kan? iya. Sama kan? lagi kita. Sama ya? Tos dulu dong. Nggak diajak. Ya, minoritas ente di sini. Iya. Gue minoritasnya minoritas ya. Gitu kan. Jadi keraguan-keraguan itu artinya ada terus. Selalu ada sih. Siapapun orangnya, namanya pro dan kontra kan pasti ada ya. Tapi Ya itu udahlah, jadi pertimbangan diterima nggak? aja. Bahwa Kaisang nih masih ada tinggal 1 anaknya Pak Jokowi nih belum masuk ke parpol, makanya ayo. Enggak sih. Atau mungkin kenapa juga nggak jadi pengurus dulu sih, Sis Grace? Kenapa nggak jadi pengurus dulu? Kenapa enggak sih? Oh iya ya. Sama bisa juga kok ya sebenarnya. Sekarang nih kalau kita lihat di dunia bisnis yang startup unicorn, CEO-nya umurnya berapa itu? Ya kan dulu orang ngebayangin belum unicorn. Masa ibarat partai. Sebelum unicorn kan dia udah startup, udah CEO-nya udah umur segitu malah. Oh iya. Ya enggak? Dulu orang ngebayangin kalau jadi direktur utama tuh usianya 45 ke atas, 50 ke atas gitu kan. Sekarang CEO itu banyak yang umurnya di bawah 30 tahun gitu kan. Level-level C-level itu banyak anak-anak muda sekarang justru. Dan mungkin justru di saat kita perubahan zaman ya, tantangannya udah beda. Yang bisa relevan dengan isu-isu yang terkini mungkin ya anak-anak muda. Tapi apa mungkin juga lihat karena kalau kemarin dari KPU kan Gen Z dan juga milenial itu kan paling banyak 56%, 56 sekian lah ya. Jadi kayak merasa bahwa Mas Kaisang ini cukup bisa merepresentasikan anak muda itu, makanya ayo tarik sekalian aja jadi ketum gitu supaya efek elektoralnya ini kerasa juga di PSI. Itu salah satu strategi nggak? Bisa jadi. Kalau dilihat sekarang kan Mas Kaisang dia menemukan gayanya sendiri ya, gitu. Gaya komunikasinya dia kan santai tapi punya substansi. Jadi kita kemarin melihat bahwa ternyata pidato politik itu bisa lo disampaikan nggak mesti yang harus menggelegar gitu kan, seperti yang kita kenal selama ini gitu kan. Yang menggelegar siapa? Enggak, sorry. Saya juga berkaca pada diri sendiri. Oh iya. Saya juga gitu. Oh, dia menggelegar. Karena kan yang kita lihat patron-patronnya, pidato harus gitu gitu kan ya. Kalau pidato politik dalam settingan seperti itu, ternyata yang ngomongnya nggak harus menggerar-gerar, bahkan cenderung agak flat nadanya dengan sekali-kali joke. Ada nuansa Pak Jokowinya gitu ya? Ya kan mungkin Jokowi light version. Ya, mungkin. Memang sehari-hari ngomong juga kayak gitu kan, nggak dibuat-buat. Ternyata responnya, pesannya nyampe gitu kan. Malah orang mau dengerin berapa menit, saya nggak ngitungin sih kemarin. Ada kali mungkin 20 menit gitu ya. Lebih ya. 20 menit orang nontonin. Bahkan termasuk kalau kita lihat yang viewersnya gitu, termasuk yang kalangan yang biasanya nggak tertarik dengan pidato politik, mau nonton 20 menit lebih dan menikmati isinya gitu kan. Berarti Mas Kaisang ini mungkin dia adalah representasi anak-anak muda yang sampai saat ini belum kelihatan sih. Gen Z misalnya atau milenial sekalipun, rasanya belum ada figur yang benar-benar kuat bisa merepresentasikan anak muda. Ya mungkin Mas Kaisang lah orangnya. Hanya waktu yang bisa membuktikan, kita kasih kesempatan lah dia untuk berproses dan membuktikan diri. Tapi ngomong-ngomong soal anak muda, PSI masih partai anak muda nggak sih, Sis? Makanya main dong Mas itu. Ini diambil Tatang terus kalau PSI. Gak ada Bang Ade tuang. Bang Ade Armando dosen pembimbing saya 62 tahun, Mas Helmi. Iya, ini ketuaan kayaknya Bang Ade ya? Iya. Terus yang ketua REI itu siapa? Pak Toto. 70 itu gimana itu sih? Kan kemarin Mas Kaisang bilang, kita ini mau mengajak mereka-mereka yang berjiwa nasionalis, baik itu nasionalis muda ataupun nasionalis berjiwa muda. Tua sedikit nggak apa-apa lah. Gitu katanya. Oh iya. Tapi masih tua sedikit ya? Jadi lu jangan lihat mudanya ini. Ini gaspol, ente ngerem terus. Bukan usia, jiwa gitu. Iyalah. Gas kopling. Kasihan.
Sis Grace ini jangan digas terus. Gasnya kopling satu aja gitu. Gitu. Terus apalagi tuh pertanyaan tuh Mbak tadi? Kayaknya udah habis tuh Udah. stoknya. Enggak, masih banyak. Oh, iya. komunikasi. Ya, Oh ya, iya. Nah, tapi sebelum itu apa sih Chris? Mas Kaisang kan kemarin cenderung mendekatinya justru relawan dulu, relawan Pak Jokowi. Ini apakah juga mungkin melihat bahwa pada akhirnya nanti PSI ini juga bisa mewadahi relawan-relawan ini ketika Pak Jokowi udah turun nih, karena ya yang diperjuangkan sudah selesai, tapi kita punya perjuangan yang lain, jadi kita bisa ikut masuk ke PSI yang ketua umumnya adalah anaknya Pak Jokowi. Artinya secara ideologis relawan bisa merasa bahwa disinilah tempat kita akhirnya. Sebenarnya itu juga Mungkin jadi pertimbangan karena buat kami di PSI ini kan banyak juga orang-orang yang tadi apolitis, Mas, termasuk saya. Oke. Iya, meskipun wartawan backgroundnya, Oh, sempat apolitis. Bisa apolitis wartawan. maksudnya pesimis lah dengan politik Oh, gitu kan. pesimis. Apalagi kalau kita Iya banyak sih. ngomong, banyak menyaksikan Iya. politik panggung depan dan Dan belakang, belakang. ya kan? Ilfil nggak sih? Enggak sih. Enggak juga Kita ya? Masih ya. Oke. Sebenarnya ya. Gitu kan. Jadi fenomena ada orang mau jadi relawan tanpa dibayar, keliling gitu kan untuk ngajakin orang, ayo kita mesti ikut gitu kan dan sebagainya, itu kan fenomena yang luar biasa banget. Partai ID kita rendah. Ke lembaga yang paling tidak dipercaya itu partai politik dan DPR. Selalu Iya. konsisten tuh dari Iya. survei ke survei. Terus ada fenomena orang mau jadi relawan, mau susah payah, keluar uang, keluar tenaga, dan nggak minta apa-apa. Itu kan luar biasa. Itu kan harus diapresiasi gitu. Dan kita selalu apresiasi itu gitu. Bahkan kami pun banyak dari kami berawalannya dari situ gitu. Termasuk saya sendiri, saya sama suami awalnya masuk politik karena Pak Jokowi bagus ya, yuk kita bisa bantu apa yuk gitu kan. Dan makanya mulai ketemu lah titik temunya, akhirnya jadilah PSI gitu kan. Karena awalnya banyak kan orang-orangnya sama, nggak merasa nggak ada harapan dengan politik sampai datanglah Pak Jokowi gitu kan. Jadi sangat natural kalau kita itu kemudian salah satu yang kami sowanin adalah orang-orang yang punya spirit yang sama seperti itu. Oke. Gitu. Tapi bisa juga nggak dibaca bahwa Kaisang ke PSI ini nantinya, akhirnya nanti, ya Pak Jokowi kan kalau kita lihat secara hitungan politik di PDIP juga bukan orang DPP gitu, dia nggak punya jabatan. Ya nanti setelah anak bungsunya Pak Jokowi udah kelar jadi presiden, join ke PSI itu ada keinginan juga nggak sih? Pak Jokowinya, Pak Jokowinya. login. Pak Jokowi login gitu. Wah, kalau itu terjadi ya tentu kita sangat senang sekali. Tapi belum tahu. Belum tahu. Itu kan Percikan-percikan harap itu belum ada. percikan harapan ya. Ada sih kayaknya. Ada sih kayaknya. Tondo-tondonya. Tondo-tondonya. Ya ditunggu aja. Oke. Ya. Apalagi tuh kamu mau tanya apa? Itulah. Apa tadi itu tadi? Target PSI setelah Kaisang Ketung kalau gagal. Oh, Kalau gagal apa itu? kalau gagal ganti enggak? Oh ya, jadi Oh iya. sebetulnya kan PSI kalau nggak salah memilih ketum itu kan ada masa jabatannya ya, Sis, ya 5 tahun kalau nggak salah gitu. Beda sama beberapa partai yang udah sampai 20 sekian tahun ketumnya nggak ganti. Adakah? Ada ya? Oh, ada ya. Nggak tahu saya juga. Kayaknya di negara lain apa. Nah itu nanti sebetulnya kalau misalnya ada nggak sih evaluasi terhadap nanti kinerja Mas Kaisang di pemilu, di pileg, di pilpres kayak gitu. Misalnya pada akhirnya nggak masuk Senayan lagi. Padahal udah ada Masuk Mas, insya Allah masuk. misal. Insya Allah masuk. Ini kok doanya Oh, nggak misalnya, masuk sih. misalnya. Bukan doa. Misalnya. Kita kan lagi berjuang keras agar perjuangannya nyampe ke Senayan. Oke. Insya Allah masuk Mas, mohon doanya. Oke. Kalau nggak masuk, Kalau nggak masuk ya berusaha lagi. Evaluasi. dong. Evaluasi berusaha lagi. oke. Tapi artinya maksudnya yang pengen dibaca kita tangkap tuh gini loh, Chris. Apakah nanti PSI akan cukup fair ketika misalnya Ya. Kaisang tidak bisa mewujudkan target-target yang sudah ditentukan, ya Kaisang akan diganti gitu. Atau ya pada akhirnya ini akan jadi yang ditakutkan ini justru akan jadi partai yang mewadahi dinasti politiknya Pak Jokowi gitu loh dan keluarganya. Nah itu loh sebenarnya. Nah ini ya, sebenarnya dinasti politik itu
dinasti politik itu artinya apa sih Mas? Saya suka bingung juga nih kalau banyak Iya. spekulasi soal dinasti. Sebenarnya yang dibayangkan itu dinasti politik itu apa Jadi sih? misalnya malah justru akan jadi keluarga itu jadi semuanya masuk ke situ nih. Dan kemudian diwadahi jadi satu di PSI itu justru. Kan sekarang ketakutannya. wadahnya beda-beda. Oh iya ya. Mm-mm. Berarti enggak. Makanya jangan tajam-tajam nanya keluarga. Oh iya ya, salah ya. Enggak, berarti maksudnya ke depan tuh kan ada bukan ketakutan ya, apa pertanyaan publik gitu loh. Justru apakah mungkin nanti PSI Mm-mm. itu justru Sebentar, akan pertanyaannya Mas Tatang, kalau satu keluarga diwadahi di partai yang sama itu dinasti. ya bisa jadi. Begitu. Ya, maksudnya nanti Pak Jokowi akan menggunakan itu. Mas Tatang ini berani orangnya ya. Oh, emang. Kenapa tuh sih? Ya. Kan baru Baru sadar lagi. Nggak bahaya tak? Enggak bahaya ta ya. Baru sadar Tolong lagi. diedit. Aduh, baru sadar lagi. Wah. Enggak, tapi itu gimana sih? Pertanyaannya tepi jurang banget Tapi tuh jurang Mas banget Tatang. ya. Aduh, salah. Padahal nggak sengaja ya. Padahal saya tadi yang ngerem-ngerem ya. Tapi itu gimana sih membaca itu? Apa menjawab itu? Menjawab itu. Menjawab yang mana? Itu tadi bahwa PSI akan fair dengan Mas Kaisang kalau misalnya nih ternyata dia nggak sesuai sama nggak bisa mewujudkan tujuan-tujuan itu ya bisa jadi ganti gitu. Ya, namanya organisasi ya Mas ya. Kita kan punya sistem, punya skema, punya metode atau apa ya, mekanisme evaluasi. Ya. Tapi kalau dilihat dari track recordnya nih Mas, peralihan dari saya ke Giring misalnya, itu salah satunya yang mendorong agar terjadi regenerasi, saya tidak dilengsarkan, saya tidak dijatuhkan, saya dengan rela hati, dengan senang hati, kita harus punya regenerasi supaya kita bisa berlari lebih cepat. Dan ayo, antara lain yang kita pertimbangkan waktu itu namanya Mas Giring. Dan selama Bro Giring jadi ketua umum, saya tetap ada di situ. Ya. Kita malah bagi tugas, jadi tidak ada orang yang dieliminasi, tidak ada orang yang dibuang, tidak ada orang yang disingkirkan. Jadi kalau di PSI pergantian posisi atau penambahan itu justru memperlengkapi yang udah ada. Gitu pula hari ini, Bro Giring purna tugas naik ke Dewan Pembina. Bro Giring sebelumnya kan kita minta untuk belusukan keliling ngamen, ketemu masyarakat, akan tetap seperti itu, gitu kan? Bro Kaisang mengerjakan tugas yang lain, gitu kan? Jadi tim di PSI itu ketika ada pergantian, mungkin agak berbeda dengan di tempat-tempat lain. Kalau tempat lain mungkin orangnya ketum sebelumnya faksi sebelumnya hilang, diganti dengan yang baru. Kemudian mungkin ada yang jadinya sakit hati, ada yang akhirnya bikin sempalan, bikin partai baru dan sebagainya. Kalau di PSI nggak gitu kita. Saya udah pernah tugas, mungkin akan bisa lebih baik di kamu deh, tongkat estafetnya. Saya tetap support, saya akan ngerjain yang ini gitu kan, yang menjadi kekuatan saya gitu kan. Dan saya tetap di situ. Sekarang Giring juga tetap akan mengerjakan sesuai dengan kekuatannya Bro Giring. Mas Kaisang datang dengan kekuatan baru. Gitu. Jadi sifatnya adisional gitu. Gitu. Makanya kalau yang kita pantau justru di bawah teman-teman pengurus semua semangat sekali. Calegnya juga semangat banget, semuanya berlipat-lipat. Kita punya optimisme kali ini perjuangan kita akan sampai di Senayan. Insya Allah, doain. Ada penambahan kader nggak sih? Signifikan Mas. Itu berapa tuh sampai setelah Mas Kaisang masuk? Yang saya sempat dapat laporan untuk kayak membership gitu ya. Membership kami kan orang itu bisa daftar online. Membership itu beda sama kader sih. Member itu anggota, cuman modalnya KTP aja. Jadi dia bisa dari siapa aja, nggak mau berkontribusi juga nggak apa-apa, cuman terdaftar sebagai anggota. Mungkin ibaratnya kalau di gereja misalnya kan ada pengurus, pelayan yang bantu ini, sama ada yang cuman datang kalau hari Minggu doang pulang, terus nggak terlibat apa-apa gitu kan. Ya, itu anggota gitu kan. Jadi dia boleh memilih untuk saya nggak sempat tapi saya pengen support, saya mau jadi anggota. Gitu. Itu anggota gitu ya. Nah, saya dapat laporan dari tim digital kami kemarin itu dalam
kurang dari 24 jam pertambahannya lebih dari 1.000 yang daftar jadi anggota. Setelah Mas Kaisang Setelah Mas Kaisang jadi jadi ketua umum gitu kan. Jadi saya belum cek umurnya ya. Iya, Menarik iya, juga iya. untuk cek Cek umur, umurnya. cek umur ya. Saya belum cek data demografinya itu apa banyak yang perempuan atau laki-laki. Iya. Umurnya Usia. berapa, saya belum cek, baru angka globalnya aja. Gitu. Termasuk juga yang kita kan punya mekanisme penggalangan dana publik ya. Itu juga ada peningkatan yang donasi. Oh. Ya peningkatannya nggak Nggak gimana, banyak nggak amat. miliar-miliar Ya. gitu sih Mas gitu. Ada misalnya dari bandingkan dari sebelum-sebelumnya ada naik 10 jutaan gitu. Gitu kan orang nyumbang kan nggak ada minimum. Nggak ada minimum. 10.000 juga bisa, 50.000, 100.000 ada gitu. Sis, tapi nanti ya setelah membahas soal Mas Kaisang dan semua dinamikanya nggak bisa kita lepaskan dari tahun politik, sebetulnya PSI sampai sekarang kan belum mendeklarasikan lagi arah dukungan capresnya setelah kemarin sempat gagal, bukan gagal, batal mendukung Mas Ganjar. Sebetulnya arah dukungan PSI kemana sih? Masih netral, Mas Vito. Tapi kok sering Kemarin datang ke Prabowo. acara Pak Prabowo KIM datang terus. Ya 2 kan kali loh, Sis. diundang ya kita datang. Oh, iya. Nah, kalau bukan siapa-siapa masa diundang kan? Diundang jadi datang. siapa-siapa Kalau capres yang lain mau mengundang PSI juga kami pasti datang. Oke, Kan diundang, masa nggak datang? Iya. Tapi ini berarti karena diundangnya sama Pak Prabowo terus udah dianggap. Ya Keluarga karena Pak gitu Prabowo belum. terus yang mengundang. Tapi udah di-invite di grup belum? Grup WhatsApp. Grup WhatsApp. Ini. Saya di grup WA nih kalau nggak percaya nanti boleh buka ya. Saya masih ada di grup WhatsApp pendukung Pak Ganjar. Oh. Masih belum di-kick. Masih belum di Belum di-kick gitu ya. Isinya siapa aja tuh sih? Nggak kenal. Oh nggak kenal. Banyak. Maksudnya Nomor ada yang nomor kenal, ada ada ya? yang enggak, Ya. ada yang tapi nggak tahu siapa yang Ya. invite lah, pokoknya ada Tapi ada gitu dari kan. partai lain. Nggak tahu deh, ada ya kayaknya ada dari partai lain juga, macam-macam lah isinya. Boleh cek abis ini kalau nggak percaya. Iya, Kamera iya. tolong kamera. Terus ada Gitu. di grup pendukung Pak Prabowo ada. Nah sampai sekarang belum ada yang masukin saya di grupnya Pak Prabowo sih. Oh, berarti kalau grup-grup pendukung malah udah ada yang Tapi masukin kalau di grup. dimasukin ya nggak apa-apa juga. Ya, Kan tapi- biar denger dong apa sih yang ngomongin di sini. Ya. Kita itu kan kalau mau pacaran nih. Iya. Kalau mau nikah, Mm-mm. pasti kan kita PDKT mau tahu dong nih Mas Tatang nih orangnya Kayak gimana gimana? sih, sifatnya gimana sih, planning masa depannya gimana sih. Aku tuh kalau sama kamu hidupku akan kayak gimana, kan gitu kan. Gitu. Jadi itu kan nggak bisa kita dapatkan informasinya kalau kita nggak Belum pernah kenal. ketemu. Oh. Gitu, kita nggak jalan bareng, nggak punya interaksi kan nggak bisa. Jadi kalau kami diundang ya kami datang. Tapi berarti so far kalau tadi Sis Kris ngomongnya gitu berarti komunikasi justru sama yang kita tangkap dari teman-teman media adalah justru komunikasi lebih berjalan di KIM daripada di koalisinya Mas Ganjar. Ya kalau diundang kami datang, kalau nggak diundang kami masa mengundang diri sendiri kan nggak bisa Mas Tatang. Tapi Mas cuma Tatang selepas nih- itu aja interaksinya Ya. soal undangan makan malam aja sih. Nanti kalau Nasdem, Iya. PKS, PKB ngundang, Tapi beneran loh di undangan-undangan itu nggak ada pembicaraan soal Dukung. harus dukung ya kan udah datang misalnya gitu. Enggak tuh. Gitu. Kami diperlakukan sebagai tamu yang baik, artinya kayak kemarin di acaranya pas Pak SBY disambut Ke Hambalang. gitu kan ke Hambalang, kan ada kolase foto-foto dari zaman Pak SBY masih muda, ada Bu Ani waktu masih muda. Saya pikir ini isinya fotonya Pak SBY aja gitu kan. Ternyata semua yang hadir, nggak semua ya, tapi yang dari perwakilan partai-partai itu dibuat juga kolasenya. Ada Bro Raja Juli Antoni masih gondrong, oke. masih cungkring gitu kan. Ada saya masih jadi wartawan baru liputan di Lagi doorstop. gunung apa gitu ya. Jadi dan nggak cuman kita, yang lain juga ada Pak Zul masih muda, Pak Erlangga masih muda, semua Treatmentnya gitu ya. semua dipasang di situ gitu. Kemudian ada bendera kita dipasang juga sebagai bentuk penghormatan mungkin ya, karena ternyata kan memang kalau kita bertamu ke rumah partai lain itu benderanya dikibarkan. Malah kita pernah ke sebuah acara yang nggak cuma bendera dikibarkan, tapi sampai tatakan piring,
tatakan gelas, tutup gelas semua di print logo PSI gitu. Jadi itu takuhnya iya. menghormati tamu gitu kan. Jadi ya kami apresiasi gitu bahwa PSI yang masih bocil ini siapalah kami, tapi kami diperlakukan setara dengan partai-partai besar lainnya. Kami ya apresiasi. Tapi nanti ada deadline sendiri nggak sih, Sis? Kapan kira-kira akan mengumumkan dukungan gitu? Atau ya masih Wait and see sambil nunggu sinyal Pak Jokowi gitu? Deadline-nya ya KPU aja, mungkin paling terakhir ya. 19 Oktober. Oh berarti di antara 19 sampai 25 Iya, itu? Iya. Oh, oke. Tapi ini apakah kan PSI kan partai tegak lurus Jokowi. Apakah ini mencerminkan juga Pak Jokowi juga sejauh ini membatalkan dukungan ke Mas Ganjar? Wah, saya bukan jubirnya Pak Jokowi nih. Agak ngeri pertanyaannya Agak ngeri ya. nih. Agak ngeri ya. Agak ngeri nih. Gaspol ya. Agak ngeri nih. Oh iya iya Gaspol. iya. Ya udah kalau gitu berarti Ntar Sis tanya Grace langsung aja ke Pak ke Pak Jokowi. Jokowi ya. Iya, lagi kita undang katanya besok ya. Di sini juga. Agak ngeri sih kita. Ya udah Sis Grace, berarti ini pertanyaan terakhir nih. Tadi sebenarnya udah sempat tak mention. Mungkinkah seorang Jokowi setelah lengser akan bergabung dengan PSI? Wallahu alam. Tapi kalau itu terjadi, Pak Jokowi Welcome to the club. PSI tentu akan sangat senang kalau Bapak ideologi kami secara fisik hadir. Oke, Bapak ideologi. Yes, Bapak Bapak ideologi. ideologis. Oke. Oke, makasih Sis Grace luar biasa. Terima kasih, Udah Sis Grace. Terima kasih. 1 jam persis ini. 1 jam ya. Iya, kita on time sekali. Kita tunggu nanti dukungannya PSI yang walaupun nggak masuk parlemen tapi sekarang magnetnya kuat sekali ya, Iya. gitu ya. Penugasan nih sekarang PSI masuk ini ke setiap kantor-kantor Pokoknya media. Kawal Kaisang. Kaisang. Ya itu. Jadi Dua semoga orang, ya. sukses Iya. nanti dan Terima kasih loh udah dikawal. Kemarin Ya. Mas Atang sampai ikut-ikut glosor-glosor gitu di bawah. jelas Kalau ini lagi memang- Sis. Biar kelihatan kerja. Sis Grace sukses untuk Iya. perjuangannya depan Semoga Makasih. yang dicita-citakan tercapai. capai. Makasih. Dan Mohon doanya. Jaket PSI Jangan yang bagus galak-galak. itu. Iya, enggak terus. Darah muda. Ini galak ngegas mulu. Ya. Udah agak uzur. Dan jaket PSI yang bagus itu bisa tersebar ya, semakin banyak di masyarakat ya. Ente minta kan? Hah? Mau kan? Belum, tapi belum dikasih. Nanti minta Sis Grace. Oke, thank you Sis. Oke. Siap, sahabat Kemas Dotop, terima kasih. Saya Tata Grito. Saya Vitorio. Tahun undur diri, tetap ngegas dan tetap Nampol.